Kenapa saya anggap legend? Ada sebabnya. Ya, Bro Nawid juga punya father itu adalah seorang gemolog sejati. Yang mana menanamkan dan mengajarkan kepada saya. Seorang gemolog itu harus sesuai. Nggak bisa belok-belok. Senin sampai Kamis, saya pulang sekolah sampai Jumat. Pulang sekolah pasti ke situ. Nah, mungkin itu awal muasal saya mengenal batu bukan dari dunia pasar, tapi langsung di lab. Saya orang pertama yang mendapatkan beryllium. Untuk episode perdana ini, Gem Talk with Navid Zafar dengan saya dari IGL Gem Lab. Hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat senior di dunia perbatuan Indonesia. Dan dia adalah generasi kedua, awal-awal generasi kedua di keluarga beliau yang benar-benar terjun di dunia perbatuan di Indonesia. Kita mempersembahkan dan kita welcome Bro Kamran. Halo, apa kabar? Apa kabar, Mr. Bro? Nawid? Sehat? Sehat. Masya Allah. Jadi Bro Kamran, sejak kapan? Saya taunya emang apa ya? Setahu saya sih Bro Kamran itu generasi kedua, awal-awal orang generasi kedua. Mungkin ada yang lain juga ya, tapi Bro Kamran setahu saya itu benar-benar ada kecintaan buat batu karena mungkin dari keluarga perbatuan ya. Iya betul, memang kita di generasi kita itu setelah orang tua kita ya, kita orang generasi mungkin saya kebetulan mungkin di antara ya orang tua saya itu ada lagi mungkin generasi Nawid mesti di bawah lagi ya. Ya ketiga mungkin sebenarnya meskipun mungkin secara garis keturunan kita satu inian ya. Kebetulan aja saya ini kan dari kecil paman saya ya ayahnya Nawid itu kan paman saya sendiri. Jadi mungkin saya dapat sebuah privilege ya untuk belajar batu ketika saya masih SMP. SMP ya. Itu mungkin sekitar tahun 92. Ketika ayah Anda, MZ Zefri ya, Muhammad Zafarullah, itu buka Gem Lab-nya di Menteng. Menteng waktu itu. Jadi awal kan di Gajah Mada kita bisa terlalu Mada. kecil ya, mungkin nggak terlalu intens. Tapi ketika pindah ke Menteng Plaza, saat itu saya setiap pulang sekolah selalu datang ke lab. Nah mungkin di situ terciptanya suatu kecintaan sama batu atau pengetahuan lah minimal. Di situ saya mulai mengenal masalah batu. Dan di situ juga saya ikut membantu untuk liminating. Zaman itu saya liminating, bagian liminating sama Staplesin untuk sertifikat ya. sertifikat yang udah jadi. Nah, ketika terjadi proses pemeriksaan, saya selalu mendampingi. Ya, jadi hari Sabtu itu buka setengah hari, dari pagi saya ikut. Senin sampai Kamis saya pulang sekolah sampai Jumat. Pulang sekolah pasti ke situ. Nah, mungkin itu awal muasal saya mengenal batu bukan dari dunia pasar, tapi langsung di lab. Nah, waktu kenal batu itu udah ada ketertarikan nggak di dunia batu itu waktu masuk lab? Saat itu karena kita mungkin masih anak-anak ya, mungkin belum berpikir untuk ke dagangnya. Tapi mulai ngerti batu itu apa. Karena terus terang ayah Anda itu saya punya guru yang luar biasa di dunia batu ini. Banyak sekali dia memberitahukan, menjelaskan, meskipun mungkin intensnya belum terlalu kepada saya ya. Karena belum, ya kita nggak mikir lah. Akhirnya ke depannya kita akan dagang, saat itu kan nggak mungkin ya. Tapi disitulah letak yang saya anggap saya punya nilai keunggulan. Saya sudah mengenal batu di usia dini dan dengan orang yang ahli lab. Dan saat itu di Indonesia kan nggak ada lab. Awal itu ayah Anda buka di Gajah Mada Plaza. Dan menjadi lab pertama di Indonesia. Lab batu pertama. Dan saat itu berapa lama akhirnya ayah Anda buka lagi di Menteng, ada kekosongan sedikit, kalau nggak salah saat itu ada lab Mahardi ya. AGL. Mahardi ya, yang setelah Bapak Anda. Mungkin itu udah, Mahardi udah tahun 89, 82 ya, dia berdirinya 82. Antara itulah ya. 82. Saya juga nggak ingat detailnya. Tapi itulah keuntungan yang saya miliki. Karena apa? Saya belajar dari seorang yang saya anggap legend saat ini. Kenapa saya anggap legend? Ada sebabnya. Ya, Bro Nawid juga punya father itu adalah seorang gemolog sejati. Yang mana menanamkan dan mengajarkan kepada saya. Seorang gemolog itu harus sesuai. Nggak bisa belok-belok. Dan buat saya, dia adalah seorang gemolog yang ya
di luar dari Apa adanya ya. sampai hari ini saya nggak ketemu gemolog sekeras dia. Oke. Berpendapat sesuai dengan keilmuan. Nggak bisa belok-belok sama pasar, nggak bisa. Seperti Bro Nawi tahu ya, zaman dulu mungkin nggak terlalu banyak treatment batu. Treatment batu paling ada zaman dulu diffuse. Nggak banyak, atau doublet. Hit juga udah ada dong pasti ya. Ya. Hit udah ada pasti. Hit pada zaman beliau. Oke. Zaman beliau tuh hit mulai. Oh, lagi mulai marak-maraknya ya. Mulai. Dan saat itu hit nggak ada harga. Batu hit saat gitu? itu tidak ada harga. Nggak ada harga maksudnya gimana? Jauh dengan natural harganya. Jauh sekali. Jauh. Mungkin kalau sekarang mendekati ya. Mendekati. Oke. Karena mungkin saat ini tambang makin lama kan makin berkurang Betul. depositnya. Sehingga untuk batu-batu yang natural bagus juga makin sulit. Sehingga heated itu mulai diterima Oke. sebagai pengganti natural, heated biasa. Nah di zaman itu batu-batu hit itu benar-benar harganya jauh lebih murah. Apakah karena mungkin zaman dulu itu hit mereka mikir, oh hit itu adalah masakan. Masakan artinya Ya. bukan batu asli gitu ya. Ya, pada awalnya mungkin banyak orang menganggap hit itu seperti penambahan warna atau apa. Nah, disitulah pentingnya ayah Anda dulu mengajarkan kita, heated itu bukan penambahan warna. Karena beliau itu salah satu, mungkin orang-orang awal GIA ya, salah satu generasi senior di GIA awal-awal di Amerika. Karena saat itu di GIA cuma ada di Amerika. Iya, Nggak ada itu di tempat lain Amerika. kan sekolahnya kan. Nah beliau itu mengajarkan kepada saya banyak hal ya mengenai batu-batuan dan memang saat itu treatmentnya belum banyak. Tapi disitulah letak saya mengerti batu. Memahami batu itu apa. Disitulah pertama kali saya tahu batu itu mengandung unsur-unsur kimia. Yang mana selama ini saya pikir batu itu ya batu rock is a rock gitu loh. Apa sih? Ternyata di dalam batu-batu mulia ini ada bahan-bahan kimianya. Yang mana bila terjadi suatu proses bisa merubah A, B, C, itu ada ilmu. Yang saya waktu itu baru ya SMP, belum terlalu ini kan. Tapi alhamdulillah itu menjadi sebuah basic ketika saya berdagang kemudian hari. Luar biasa buat saya. Nah, terus di zaman itu kan mungkin saya masih kecil waktu itu ya. Ya, Jadi waktu mungkin Bro Kamran mungkin akan lebih tahu gimana tantangan apa yang ayah saya itu menghadapi di lab. yang paling fenomenal begini Bro Nawid, kan berkembangnya zaman, mulailah banyak batu-batu yang proses. Mulai banyak ditemukan processing baru. Biron keluar saat itu, ya kan? Yang mana saat itu Biron nggak ada harga. Itu synthetic emerald ya. Synthetic emerald. Nah, synthetic emerald ini kan dulu banyak beredar sebagai batu jamrud. Batu jamrud, yes. Di pasar kan belum ada yang Belum tahu gitu ya. paham ya. Dan itu zaman-zaman ayah Anda. Nah, yang mungkin yang mesti relevansinya sampai saat ini mesti ada, itu ketika beryllium. Beryllium. Beryllium itu saya mesti ingat banget karena saya saat itu udah dagang ya. Tahun berapa beryllium itu ya? Tahun 2000, 2000-an. 2000-an ya. 2000-an. Saya 2000 persisnya awal mungkin ya. nggak bisa ya. Tapi tahun 2000 itu kebetulan saya orang pertama yang mendapatkan beryllium. Oh gitu ya. Karena salah satu paman saya, you punya uncle juga, yang membawanya. Dan saat itu saya sering keliling ke Jawa, pembeli-pembeli Jawa. Dan sampai saat ini orangnya masih ada. Kotice, saat ini Semarang. Semarang ya. Nah, kita orang yang pertama bawa beryllium itu ke Kotice di Magelang. Dan belum ada, barang beryllium itu belum ada. Dan beryllium itu kalau setahu saya sih yang saya baca di jurnal memang pertama kali di eksperimennya nggak sengaja juga ya di Bangkok ya. Betul. Waktu di Dia hit. sejarah beryllium itu sendiri, ternyata saat itu ada mungkin di Bangkok iseng kali ya. Nge-hit safir dari Afrika, karena satu Afrika lagi rame-ramenya songea ya. Dia hit bersamaan dengan Christoberyl. Terus barrel. Oke. Ternyata jadilah istimewa indah. Nggak sengaja itu ya? Nggak sengaja. Nggak sengaja itu. Mereka melakukan hitet kepada yang mana mungkin Christoberyl kan di hit nggak umum kan, nggak lazim. Nggak umum. Mereka cuma melakukan mungkin ya iseng deh. Coba dia mau hit bersamaan. Iseng dengan atau emang nggak sengaja mereka masuk? Nggak sengaja juga ya di situ. Nggak sengaja. Ternyata terjadilah perubahan yang membuat safir itu jadi Signifikan banget tuh istimewa. perubahan. Indah sekali. Dan kalau Bro Nawid tahu, zaman dulu sebelum banyak-banyak lab ya, para pedagang itu adalah orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang mereka punya argumen dan punya ilmu. Zaman itu ya tanpa Yes, di teknologi zaman yang seperti itu. sekarang ya. Tahun 2000 aja kita ngomong. Oke. Ketika saya menjual beryllium ini menawarkan kepada Kotice di Magelang itu, terjadi perdebatan sengit. Apakah ini safir, apakah paparaca, apakah ruby? Karena warnanya indah sekali. Merah tapi ada mengandung sedikit oranye. Luar biasa. Dan barangnya luar biasa, saya masih ingat 5 karat lebih 504 kalau nggak salah.
tanpa sertifikat saat itu. 5.04. Masih Kurang ingat lebih, ya? seingat saya. Seingat itu. Ya saya mesti ingat karena batu itu kan unik kan. Unik. Pertama kali kamu yang bawa ke Tuh, kita Indonesia punya ya? barang pasti kita ingat. Heeh. Ya. Akhirnya saat itu saya mesti ingat you punya father karena GIA saat itu mengatakan beryllium itu sebagai diffuse sapphire. Diffuse. Memang diffuse memang. Nah, ketika ada pedagang besar masuk ke Indonesia membawa barang itu, minta sama you punya father, ini saya saksi hidupnya ya, untuk diberikan sebagai safir aja, perundung. Treatmentnya Safir, nggak ada Safir, treatment. nggak ada Jadi treatment. heated biasa. heated biasa aja. Heated biasa. Oke. Saya mesti ingat itu mungkin 500 sampai 1000 piece dia mau Wow. serti ke you punya father. Banyak sekali. Kalau dihitung ekonominya gede ya. Gede banget. Gede kan? Gede. Tapi saat itu saya kaget, your father langsung bilang tidak bisa. Kalau mau sertifikat kepada saya akan keluar diffuse sapphire. Ada GIA diffuse sapphire. Betul. Saat itu. Ya tentunya marketing ya. Lama-kelamaan mungkin mulai dinegosiasikan. Pertama yang keluarin IM itu GRS. Nah, IM mungkin orang kurang tahu ya. IM itu apa? Internal migration. Internal migration. Yes. Dan saya jadi tahu dari your father, it's about the same with diffuse. Cuman lebih dalam. Oke. Sebenarnya itu. Dan lebih permanen ya. Artinya Lebih kan kalau permanen karena di diffuse cutting nggak hilang warnanya. nggak hilang ya. Permanen. Kalau diffuse kan cuma ambil berapa mikron. Berapa mikron masuknya, Ini bisa masuk ke dalam sekali. Jadi warnanya pun bisa nyebar. Oke. Hal itulah saya belajar dari you punya father juga. Ini semua ilmu dari father Nawid ya, dari Allahyarham ya. Bahwasanya diffuse ini sama dengan diffuse sebenarnya, cuman lebih internal, lebih migration lebih dalam. Oke. Saat itu IM keluar, belum ada beryllium present, belum ada. Jadi itu sejarah yang saya tahu. Selama itu juga akhirnya dengan marketing yang luar biasa orang Bangkok, karena barangnya indah, memang indah barangnya. Untuk dapat natural seperti itu mungkin Nggak mungkin. I mean, semiliar ada. satu kali. Betul. Karena indah, nah indah banget. Dan sampai sekarang beryllium treatment dilakukan secara umum. sih, Akhirnya bisa diterima. lama-lama diterima di pasar. Ya memang itu butuh proses lama-lama. Nah, untuk waktu beryllium itu keluar tuh harganya gimana itu? Harganya mahal? Masih murah itu? Murah. Sangat Kualitas murah. yang bagus ya? 5 karat itu seingat saya dibelinya cuma 45 juta. Untuk barang yang 100% clean, luster kayak berlian gitu. Dan kan kalau ciri-ciri beryllium itu atau IM itu kan ada kelihatan inklusi seperti warna-warna biru-biru yang gelap, blue dot ya. Ini nggak ada dot. Ini nggak ada sama sekali, bersih Tidak ada ya sama gitu sekali. ya. Yang awal-awal itu. Karena bahannya bahan songkea. Oke. Bahan songkea ini yang nggak keluarin dot hitam. Kebanyakan ya, mayoritas bagus bersih-bersih. Yang saya tahu saat itu. Dan kita dulu, saya pribadi diajarin sama you punya father. Cara melihat beryllium ketika dikeker loop aja, itu akan ada banyak bintik-bintik putih pori-pori. Oke. Disitulah masuknya ke Recrystallization mungkin itu ya. jadi inklusi. kita dulu sebagai pedagang kan nggak punya lab, nggak banyak. Nggak banyak. Jadi kita keker. Dalam kekeran itu ternyata ada banyak pori-pori yang Ini terbuka. zaman itu cuma 2 doang, IGL Iya, sama AGL ya. betul. Sama kita betul, ya. cuma 2. AGL ya. Jadi IGL sama Mahardi ya. Mahardi, 2 aja saat itu. Cuman kan untuk kita dulu sebagai pedagang Nawid, kita punya ilmu sendiri. Kita punya pengalaman. Jadi kita juga yakin dengan hati kita. Dan saat itu tidak ada cerita kita beli barang itu origin mana. Karena kita punya argumen. Kita ngerti ini barang. Oh, zaman itu nggak ada orang mikir origin ya? Nggak ada origin. Oke. Setiap pedagang yang senior-senior yang saat ini udah tua-tua usianya ya, jauh di atas saya malahan. Itu mereka punya ilmu. Bahkan ada satu orang yang saya sebut namanya Ko Inte di Solo. Beliau itu ahli batu. Bahkan kalau kita guyon sama zaman dulu kita suka guyon ya. Kita bilang sama Ko Inte istrinya batu. Nggak punya istri dia. Cintanya sama batu habis. Sampai kayak begitu itu kalau guyon. Dan dia orang yang saya lihat di Indonesia pertama dan satu-satunya saat itu ya. Punya alat hit sendiri. Bikin ya. Dia bikin sendiri. I mean, kecintaan dia sama batu sampai dia beli dari Bangkok alat mesin hit, dia bikin di sini sendiri. Dan dia tahu prosesnya gimana semua ya? Dia melakukan hit. Melakukan hit atau memang dia belajar atau tidak kali ya? Ya, dia belajar dari buku. Dia punya buku. Jadi dia mengerti apa prosesnya, gimana prosesnya, dan dia melakukan eksperimen langsung. Oke, berhasil. Ada beberapa yang berhasil. Bahkan saya dulu kalau ke Solo itu selalu bawa bangsing Black Star. Black Star. Cuman yang kristal. Oke. Yang kristal. Saya hit di sana kadang-kadang jadi kuning star, kadang-kadang jadi hijau star, kadang-kadang jadi hitam. Tapi memang bangsing kan kita tahu Black Star ya? Black Star. Awalnya Black Star itu ya? Kan kalau kita keker bangsing itu ada hijaunya, ada kuningnya. Ada. Kadang-kadang jadi kuning star.
Sternya hilang dia bisa bikin. Oke. Saya nggak ngerti ya. Dia bisa bikin sternya hilang. Jadi di zaman itu Nawet kita berhadapan sama pedagang-pedagang yang punya keahlian luar biasa. Kecintaannya sama batu tuh luar biasa. Luar biasa gitu ya. Luar Nggak mikirin origin, nggak yang penting batunya indah, saya beli gitu ya. Buat mereka sertifikat itu hanya memastikan asli apa palsu. Oke. Karena keterbatasan dengan kekeran terbatas Nawet. Mikroskop jauh lebih. Tapi sertifikat buat mereka lab di zaman itu juga penting buat mereka juga dong. Untuk barang gede, Untuk barang gede. barang kecil enggak. Enggak ya. Kalau you punya database, ya tahun-tahun 2000 Iya. ke bawah, Banyak sih pasti barang-barang barang-barang besar. Nggak ada barang kecil. Barang ibaratnya harga di bawah 10 juta mungkin nggak ada yang sertifikat. Ada gitu ya. Ya, karena mereka punya ilmunya sendiri. Terus kedua, mungkin belum terlalu banyak treatment-treatment saat itu kan. Mereka nggak Iya, takut. belum terlalu banyak. sehebat sekarang lah. Nggak seheboh sekarang. Nah, di zaman sekarang saya ini meskipun mungkin tidak terjun 100% ya di dunia batu permata, punya usaha lain. Tapi saya masih mencintai batu, masih mengikuti. Karena adik-adik dan kakak saya juga masih di dunia itu ya. batu kan, perdagangan kan. Nah, usaha apa nanti kita akan balik ya. Nanti next kita akan bicara usahanya apa yang terakhir. Nah, kita flashback. Pernah kalau nggak salah Bro Kamran ceritain saya waktu ada sintetik ruby yang baru ya keluar. Oke. Waktu Ini ayah sebuah saya. cerita yang buat saya nggak bisa saya lupakan seumur hidup nanti. Kenapa? Ini terjadi depan mata saya. Ada satu orang di Indonesia membawa sebuah batu ruby luar biasa indah. Birma, dia bilang. Mau disertifikatkan dengan harga yang luar biasa mahal saat itu ya. Mungkin saat itu harganya mungkin bisa 200-300 juta. Zaman itu. Oke. Ya. Saat itu masih Menteng Plaza. Jadi saya masih SMP. Masih SMP ya. Atau mungkin masih awal-awal SMA. Tahun 90 awal ya palingan ya. 92, 93, 94 antara itu Oke, ya. antara gitu. Oke. Ketika diberikan kepada ayah Anda, beliau melakukan pengecekan. Oke. Di situ dia ragu. Ini kok batu? Dia ngomong sama saya. Saya nanya kenapa? Ini ada yang nggak beres nih batu. Tapi tanda aslinya jelas. Tapi bersamaan juga ada tanda-tanda gelasnya gitu. Yang sintetiknya. Maka di saat itu yang membuat saya angkat jempol dua, dia tidak langsung memberikan sertifikat. Mohon maaf ya, kalau zaman sekarang mungkin malas kali ya, ngedetail gitu ya. Iya, mungkin. Dia langsung kirim data itu ke melalui faksimil. Zaman itu faksimil. Datanya dia masukin, dia kasih tahu apa-apa, digambarin di situ, dia kirim ke GIA. Oke. Sampai 1 minggu kemudian, GIA kirim fax balik. 1 minggu kemudian. GIA kirim fax balik, ini adalah treatment baru di ruby. Saat itu di dunia baru, ini salah satu ruby yang ditreatment jadi sintetik. Itu sintetik sebenarnya. Jadi sintetik ada treatmentnya ya? Ya saat itu mungkin saya nggak tahu detail Baru-baru apakah itu. bahannya ruby, cuman di treatment saya nggak Ya, ngerti. itu bisa tuh. Sintetik di treatment juga lagi. Di Bisa hit juga. Sehingga apa yang your father lakukan, dia tidak mau keluarin sertifikat. Oke. Karena ini ada jadi bahan perdebatan. Saya tanya kenapa kan? Di situ kan di sertifikat ditulis apabila ada kesalahan secara manusia kan tidak bisa tuntut apa-apa. Dibilang ini menyangkut nama baik saya. Saya nggak mau hanya uang sekian merusak citra saya. Saya punya citra, saya pertahankan. Apalagi your father di Singapura pun terkenal. Jadi nggak mungkin dia main. Ya, kita lab pertama juga di Lab Singapura. pertama juga di Singapura. Jadi inilah value yang saya lihat yang saat ini mungkin nggak banyak orang mau mempertahankan seperti itu. Bahkan saya sampai akhir hayatnya beliau, saya lebih senang kalau ngobrolin batu kepada beliau. Karena wawasan beliau, pengalaman beliau, informasi beliau, segala macam itu luar biasa gitu. Saya nggak pernah ketemu orang yang punya ilmu yang sebanyak itu. Di dunia batu permata, berapa banyak udah cek batu itu? Kita ngomong pengalaman ya. Jadi dari segi itu, saya rasa sulit untuk mencari. Jadi dedikasi dia, pembanding. integrasi Dedikasi dia luar benar-benar biasa. luar biasa ya. Dan dia benar-benar sampai saat ini pun saya yakin, terakhir saya dengar beliau sampai mau diangkat jadi shift di Indonesia GIA Ya, alumni. chapter buat presiden alumni ya di sini. Bahkan di GIA sendiri nama dia luar Iya. biasa kan. Betul. Karena dia nggak pernah melakukan sesuatu yang blunder gitu lah. Berarti kalau dia memang tidak meyakini sesuatu, dia nggak mau. Dia nggak mau nyari uang dengan cara dia, udah pemaksakan yang penting dapat duit. Enggak. Itu dedikasi yang saya bilang luar biasa. Apa adanya dia ya. Nggak mau main-main gitu ya. Benar. Karena menyangkut. Lu mesti bangga dia itu orang yang sampai hari ini namanya harum di dunia gemolog. Dia mungkin manusia punya kesalahan, dia pun mungkin ada kesalahan, tapi Pasti. sangat minim. Minim gitu ya.
Saya ambil istilah orang Jepang, kalau orang Jepang itu melakukan zero fault. Orang Jepang itu selalu kerja melakukan nol kesalahan. Ini mungkin yang diterapkan oleh Mama Via ya. Terus kedua, mungkin Nawit pernah dengar atau bukan zaman Nawit ya, radiation of cat's eye. Radiation. Nah, itu menarik itu. Jadi itu Saya pernah dengar, sempat dengar, ya mungkin belum waktu zaman itu, tapi baru-baru mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun saya udah pernah dengar ada radiation yang dilakukan di Indonesia. Yes. Hebat juga. Dan kita mesti bangga Indonesia punya ilmuwan Ah. yang berhasil membuat radiation seperti IM dibuat di Bangkok. Oke. Kita punya juga ilmuwan Jadi yang pertama telah kali radiation dilakukan di Indonesia? berhasil. Yes. Tidak di luar negeri manapun, Tidak di ada. Indonesia? Penemunya orang Indonesia, saya gitu. kenal dekat, anaknya pun sampai sekarang masih sahabat dekat saya. Luar biasa gitu. Jadi Kenapa kok tiba-tiba mau coba untuk membuat Chrysoberyl yang jarang di hit atau di treatment? Kenapa kok mau ada seperti gitu? Kenapa gini, mau mereka hit? namanya Abdul Salam, Allahyarham ya, udah almarhum juga. Beliau itu seorang yang genius di dunia batu, itu genius. Saya akuin dia genius. Dia ngerti chemical semua. Dia paham, orang pintar. Orang minta apa? Dokter, profesor, atau Enggak, dia bukan di dalam bidang sekolah, tapi memang orang pintar. Oke. Ya. Dan dia saat itu melakukan percobaan, melakukan radiasi nuklir. Kemudian dia punya kenalan orang di Dan dia tukang batu ya, maksudnya like orang batu. orang batu, Orang batu juga ya? Pedagang batu juga ya? Oke. Pedagang batu juga. Tapi dia memang luar biasa pintar. Dan anaknya gue lihat matanya luar biasa hebat. Anaknya ini bisa ngekir, dia bisa mengatakan palsu-palsu HA, HB, HC dari keker. Dan selalu dibawa ke lab manapun hasilnya benar. Jadi kita punya orang itu dulu, ya. Dia melakukan percobaan pada cat's eye. Cat's eye yang warna cerme bisa berubah jadi honey color. And it's beautiful. Kristalnya nggak keganggu, jadi bagus. Ya saat itu saya mungkin belum terlalu senior. Masih Tahun berapa itu kalau boleh saya tahu? Kira-kira? sebelum 98 gini. 96, 97 lah, mungkin segitu ya. Ya mungkin 95-an kali ya. Jadi saya detail timingnya mungkin saya akan lupa. Time lapse saya nggak begitu inget ya. 90 tengah lah, Nanti sampai akhir lah. Ada orang lain yang inget kali. Tapi saat itu saya tahu banget karena saya di pusaran itu. Karena saat itu Abdul Salam ini yang saya anggap profesor batu, dia datang ke paman saya, Haji Masud. Dia memberitahukan telah melakukan sesuatu percobaan berhasil Dan itu treatment radiasi dilakukan di mana tuh? di Bandung, Oh, di Bandung. Badan Nuklir Nasional. Oh, di situ ya. Oke. Jadi dia coba lakukan itu dan berhasil. Akhirnya dari situ mulailah mereka melakukan produksi ibaratnya. Ternyata bagus kok hasilnya. Nah, cat's eye ini semua dari Sri Lanka waktu zaman itu. Nggak mesti dari India juga. Oh, dari India juga Justru kebanyakan dari India saat itu karena lebih murah. Oke. Bahasa India lebih murah bahannya. Bahannya itu awalnya apa itu? Yang sudah Warna cermin. ini sudah jadi ini. Batunya sudah jadi. Udah jadi. Warna cermin. Bukan cermin itu warna apa? Warna yellowish. Yellowish. Artinya batunya sudah jadi cat's eye. Udah berbentuk, bukan bahan ya? Enggak. Oke. Bukan rough. Terus waktu di treatment radiasi kan ditembak, itu tidak ada artinya nggak pecah, nggak sama retakan, sekali nggak ada tidak sama sekali ya? Itulah kehebatan yang saya bilang yang dimiliki oleh salah satu orang Indonesia. Ya pedagang Indonesia itu pintar-pintar zaman itu. Hebat-hebat mereka. Kita mesti bangga. Cuman memang saya menilai marketingnya yang salah. Karena ketika radiasi itu jadi langsung dijual. Padahal radiasi tingkatnya tinggi, bisa berbahaya kepada kesehatan. Harus didiemin memang. Menurut beliau sebenarnya harus ditaruh dalam satu kotak magnet. Itu berapa tahun? Setahun atau 2 tahun? Oke. Itu udah aman. Aman gitu ya. Cuman kan mungkin ya karena kita mungkin Indonesia ini belum seperti Bangkok ataupun Sri Lanka ya, yang komunitas batunya tuh ya lebih Ya majority lebih besar dan edukasinya kan memang pusatnya semua di punya situ. pengaruh lah kemana-mana. Sehingga tidak melakukan marketing itu, mereka hanya menjual batu. Mungkin bukan hanya marketing ya, mungkin karena kurang educationnya untuk Bisa jadi. kan untuk tahu untuk gimana gitu mungkin ya. sebenarnya Pengetahuannya. pedagangnya yang kurang. Ya malu sama pedagang kadang-kadang putar cepat kan. Padahal si yang penemunya ini mengatakan minimal 1 tahun sampai 2 tahun radiasinya kan Lama juga ya, nggak ada proses lain untuk lebih cepat ya? nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena ini radiation nuklir nggak gampang dan mesti taruh di otak magnet. Oke.
kotak magnet itu, jangan langsung dipasarkan. Saya pernah pegang Nawit batu itu ketika fresh from the oven ya, baru jadi gitu keluar, saya pegang, denyut, nyut ya. Wow. Saya punya tangan tuh denyut karena radiation. Jadi ya oke lah, kita pernah mengalami itu ya, pernah ngeliat itu semua, itu bagian dari sejarah. Semua itu saya lihat ada ciri khas Nawit untuk batu ciri-cirinya kesai. itu. Ternyata setelah kesai di radiation, talinya ada satu tali diem, kemudian ada tali goyang. Tali yang normal, Itu ciri-cirinya ada ya. satu tali yang diem. Oke. Apakah di kesai sekarang yang biasa juga ada? Mungkin saya nggak tahu ya. Nawit mungkin Ada sih beberapa sih ada. ada ya. Ada. Jadi ada satu tali yang diem, tali mati. Baru ada di atas tali lagi. Cuma kan ketika talinya diem, di tengah-tengah kan nggak kelihatan ketutup sama tali yang Tapi kalau kena center, diem kalau juga. digoyangin, kelihatan ada yang diem satu. Oh, diem satu. Ada tali garis diem satu. Kalau kena center, itu artinya kalau misalnya kita goyangin di lampu biasa, ruangan biasa lampunya. Ruangan biasa aja. Di center lebih kelihatan. Lebih talinya. kelihatan. Satu. Masih yang tali mati ya bahasa saya. Tetap diem ya. Dia nggak main. talinya. Nggak main. Nggak main? Yang main di atasnya. Oh gitu. Di atasnya main. Tapi unik ya sebenarnya. Jadi zaman itu kita udah ngalamin hal-hal seperti ini. Dan memang akhirnya terjadi saat itu dari Bangkok memberikan sebuah keberatan ya. Dengan asumsi kesehatan tadi. Jadi makanya di blacklist batu itu untuk Bangkok. Yes, karena batu itu sampai ke Bangkok. Sampai dibawa ke Bangkok, dijual di sana. Dia melakukan, ya itulah saya bilang tadi, mungkin untuk marketing kita mungkin nggak terlalu sabar ya. Kalau misalnya diturunin lu radiasi mungkin lain cerita ya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau yang saya tahu. Jadi luar biasa zaman itu Nawit. I mean, saya bangga ada di zaman itu dan menyaksikan itu semua. Menyaksikan itu. Jadi apakah waktu itu Bro Kamran udah mulai batu ya? Tahun berapa mulai dagang batu? Saya sebenarnya mulai kuliah udah mulai sambilan dagang batu. Tahun berapa itu? Saya kuliah tahun 94. Berarti 94 ke 95 udah mulai dagang batu. Sambilan ya. Belum murni karena saya masih kuliah. Dan saya itu waktu komitmen mau selesaikan kuliah. Jadi nggak mau terjun full di dunia batu. Cuman ya begitu selesai kuliah saya full di batu. Benar-benar keliling. Terutama Pulau Jawa sampai Kalimantan saya pergi. Ya jadi itu waktu kita benar-benar di market manapun kita masuk. Jadi kita tahu market ini kualitasnya gimana, demennya orangnya, market ini gimana, kita tahu banget itu waktu. Jadi menurut Bro Kamran, zaman itu lebih enak daripada zaman sekarang nggak? Untuk berjualan batu nih. Gini, mungkin relatif ya, relatif. Kenapa? Zaman dulu belum banyak treatment-treatment kayak begini. Betul. Buat saya zaman dulu lebih simpel. Sehingga ketika kita dagang pun bukan modal sertifikat, tapi modal kita argumen. Dan tidak masalahin origin ya, kan? Yes, nggak ada origin, nggak ada origin. Origin itu ada belakangan ya, mungkin tahun 2010-an kali ya, mulai. Origin ya di Indonesia 2010 Ya, bisa kita kurang ngomong lebih lah. ya. Kurang lebih. Jadi terus treatment banyak. IM pun udah mulai diganti jadi beryllium. Beryllium, betul. Kan transformasi namanya. Transformation ya. Kemudian banyak juga barang tambang-tambang baru diketemukan. Sehingga perlu namanya origin. Memang saat ini kalau saya lihat dagang batu itu penting lab. Itu penting banget. Udah nggak bisa dihindarin. Cuman lab-lab ini harus yang benar-benar kredibel. Semua lab itu nggak boleh ada lab-lab yang kacau. Karena itu kan mengacaukan sistem di perdagangan, kesian pedagang-pedagang kan. Menurut Bro, Kan kita bicara ya, bicara gitu ya. Menurut Bro, Ada pedagang baik, ada pedagang nakal. betul. Kalau pedagang baik, hari ini origin membantu naikin harga ya. Kalau pedagang nakal, dia akan cari lab yang paling lemah, yang paling bisa diatur. Diatur gitu ya. Dan itu yang saya anggap, ya Nawit sebagai gemolog, yang mana sekarang udah banyak gemolog-gemolog yang bagus, saya sarankan ya buat kalian, bikin suatu standardization lab-lab. Kenapa saya ngomong begitu? Supaya lab-lab yang kurang baik ini nanti tersinggir gitu jangan ya. sampai tersendiri keluar dari situ. Benar-benar mesti orang-orang yang kredibel untuk memberikan certification karena ini masalahnya masalah perdagangan dunia batu permata kita. Bayangkan kalau barang-barang sintetis di satu lab dibilang asli dijual kepada pemakainya kan berhenti main batu ketika tahu itu barang sintetik. Betul. Apakah dia sendiri? Enggak, dia kasih tahu sama kolega-koleganya, hati-hati. Itu menjadi masalah juga orang baru masuk terjun kepada dunia batu, orang begini. Jadi berhenti main batu semua. Siapa yang kita bisa percaya kan? Lab mana gitu yang baru keluar semua kan? Jadi jangan sampai itu terjadi gitu.
Buat saya sih seperti itu. Nah untuk Bro Kamran itu tips apa nih sebagai ya pedagang lama senior, gimana kita memilih lab yang kredibel? Dari pandangan Bro Kamran nih. Gini. Pastinya kita cari lab yang terkenal, yang udah dikenal lama. Kalau misalkan bukan lab yang terkenal, artinya ada lab gemologi yang baru graduate Lihat gemolog gemologis. ke track recordnya gimana? Track recordnya seperti apa? Gemolog baru, fresh graduate. Dari sekolahnya dong pasti. Saya pribadi lihat dulu backgroundnya. Ini orang siapa? Kan pasti ada ya, keluarganya memang orang Batu. Berarti Oke. ada kemungkinan, Let's see keluarganya nggak keluarga Batu, tapi memang dia sekolah dari sekolah yang benar, artinya ya GIA, tentunya kalau sekolah AIGS. yang paling terkenal GIA. Kan? GIA paling Yang terkenal. paling terkenal udah dia aja. Minimal itu udah ada suatu standarisasi yang bagus. Cuman kan di lab itu nggak bisa kita baru fresh graduate terus jadi buat semua batu kita pasti bisa bagus. It needs time untuk kita banyak It needs experience. variasi Of course, it needs experience. Betul. Tapi kan mereka pasti udah belajar dari GIA-nya pasti, atau setaranya gitu. Kalau saran saya sih, kalau saya pribadi ya, fresh graduate itu mesti digandengin sama yang udah ada. Belajar dulu diambil, dia punya jam terbang. Pengalaman gitu jam terbang ya. Karena di GIA berapa ratus batu dia bisa belajar. GIA itu kalau yang GIA identification 500 sampai 1000. Ada berapa batu di dunia ini? Oh banyak. Kan Kan berarti- GIA kan memang belajarnya kan pada umumnya apa diinin gitu. Sehingga kan jam terbang juga nanti akan membantu mendorong Pasti. mereka. Saat ini Bro Nawid udah berapa tahun nih? Waduh, Dia saya udah gimana? sampai 2013. Berarti udah 13 tahun. Ya, 13. 13 tahun kan Bro Nawid, anggaplah 1 tahun ambil 6.000 batu yang diperiksaan, variasinya banyak-banyak. Variasi banyak-banyak, benar. Nah itu maksudnya jam terbang tuh di situ. Dan mungkin Bro Nawid juga akan menemukan hal-hal batu-batu yang aneh-aneh. Pasti, kadang-kadang. udah ketemu. Iya kan? Udah. Jadi hal itu kan ya itu tentang hal lain ya. Tapi kalau gemolog baru, saran saya sih mendingan Bergandengan gitu. ada pembimbingnya. Gemolog non senior ambil Ada jam terbang. gurunya lah ya. Ada gurunya. Supaya dia dapat jam terbang dulu. Ketika sudah sekian tahun, dia buka nggak apa-apa. Gitu ya. Lebih baik karena Indonesia juga kamu mesti tahu unik ya batu-batuannya. Oh iya, unik. Dan Banyak indah banget memang unik. Betul. Jadi buat saya ya gemolog-gemolog yang baru bukan berarti mereka bukan hebat, mungkin mereka cerdas, mereka cuman kan lebih baik ada pembimbing dulu. Pembimbingnya. Supaya dia dapat jam terbang. Sehingga setelah dapat jam terbang dia buka. Dia juga udah punya nama kan gitu. Tapi banyak sih emang saya di sekolah GIA sih yang ikut GIA ya. Banyak murid-murid yang teman-teman saya itu mereka nggak buka lab. Yes. 90-95% orang-orang luar di sana mereka buat karena family background atau mungkin nggak ada atau pengen masuk tapi mereka nggak buka lab. Betul. Tapi Jadi mereka punya knowledge. di sana itu mereka belajar batu bukan untuk buka lab, tapi mereka mungkin punya usaha perhiasan apa segala macam Betul. yang mereka pakai untuk internal mereka sendiri. Dan Sebenarnya itu sih ada plus point-nya, oh saya Betul. graduate gemologist betul. gitu. Jadi untuk nilai jual mereka kan kalau kita lihat di Eropa Amerika, Nawid, mereka bukan jual batu seperti di Indonesia yang wah gede-gede apa enggak. Mereka cari kecil-kecil yang bagus-bagus sudah. Nggak berani beli gede-gede juga kan. I mean very few of pembelinya lah. Iya. Di Indonesia Ada ini sih marketnya. Kalau gede-gede kan mungkin masuk ke Sotheby's atau ke Betul. Christie. Jadi gitu ya. sangat-sangat minim lah ya. Jadi mereka lebih, oh ini toko terpercaya karena ada gemolognya. Oke. Lebih terpercaya gitu loh. Terus Bro Kamran, next Kalimantan. Kalimantan. Kan Bro Kamran udah lihat saya bikin safir tentang dari Kalimantan. Nah, yang saya tahu Bro Kamran adalah salah satu yang pernah ke sana ya. Ya kebetulan di Kalimantan ya. Bro Nawid Gimana ya. tuh ceritanya tuh? Seru nih. Pada satu hari, saya udah sebenarnya saat itu lagi konsentrasi untuk mengembangkan usaha saya yang sekarang saya gelutin ini ya. Tiba-tiba saya dapat informasi dari salah satu sahabat saya, dia ditawarkan raf-raf dari Kalimantan. Tahun berapa itu? Mungkin 2015-16 ya. 15 atau 16. Oke. Mungkin ya. Oke. Kemudian saya tanya sama dia, oke, kita berangkat Kalimantan nggak apa-apa, memastikan barangnya benar. Karena buat saya saat itu, saya udah tahu di Kalimantan ada barang, cuma kecil-kecil. Tapi yang dikirim ke saya videonya, ada yang 8 karat, 10 karat, 6 karat, 5 karat. Dan kualitasnya bagus-bagus gitu, materialnya bagus-bagus. So saya mengambil, karena memang udah cinta mungkin terlalu lama di dunia batu ya. Ya udah, kita ambil resiko. Saya orangnya penasaran, mau tahu. Berangkatlah saya ke daerah tersebut. Sendiri? Perucahu. Itu Kalimantan Tengah ya? Kenapa? Kalimantan Tengah? Tengah. Dari Palangkaraya naik mobil itu kita 12 jam.
Oke. sampai di Puruk Cahu. Bertemu sama kenalannya sahabat saya ini. Oke. Untuk barang yang divideokan, kita lihat kebenarannya, kita bayar, kita pulang lagi. Karena saat itu kita masih teka-teki. Bahkan saat itu ketika saya dapat bahan-bahan ini semua, saya sempat lepkan kepada Anda tanpa Anda mengetahui. Saat itu ya, ada banyak saya lep-lepin. Ada yang keluar dari origin Sri Lanka, ada origin Madagaskar, ada Tanzania. Jadi buat saya oke, berarti di dunia lab belum ada data. Belum ada. Waktu itu belum Ya, ada. jadi oke. Terus apa yang saya lakukan? Saya memang banyak menjual dan ada beberapa yang saya lakukan hitting di Sri Lanka. Saya hit di Sri Lanka. Jadi saya melakukan eksperimen sebenarnya. Kemudian ketika itu saya coba mengajak beberapa pedagang untuk, ayo saya ada channel nih yang bisa keluarin barang-barangnya selection. Kecil-kecil banyak Nawid. Jadi kita kalau di sana itu beli barang, mereka taunya borongan. Oke. Jadi yang setengah karat, 1 karat, setengah karat, mesti kita ambil juga semua. Cuman saat itu buat saya yang penting, saya mau bawa spesimennya ini. Untuk saya lakukan penelitian sendiri ya. Pasti bangga lah dari Indonesia gitu At kan. least. Kenapa kalau di Indonesia ada, kenapa kita nggak berbondong-bondong gitu kan? Nah itu ketemunya tuh di secondary deposit dekat peti sungai, Oke. tepi sungai apa gimana? Itu ketika saya sampai ke sana yang kedua kali, ya saya diajak ke perkampungan. Jadi pedalaman lagi gitu ya. Si penambang rata-rata tinggal di situ. Nambangnya mesti kurang lebih 1 jam hampir ya, 40 sampai 1 jam. Naik apa itu? Jalan Naik kaki? kapal yang sangat kecil yang sampan panjang gitu, tuh yang kecil sampan. itu. Naik kapal begituan, pakai motor trot. Gitu. Waduh, itu anaconda itu semua Dan gitu ya. perjalanan menuju kampung itu sangat sulit. Oke. Karena kita mesti pakai mobil 4x4. Zaman itu kita kalau waktu jalan itu bukan musim hujan, itu kurang lebih 6 jam lebih. Kalau musim hujan bisa sampai 12 jam. Naik perahu. Baru sampai ke perkampungan. Perahu itu 12 jam. Pusing dong. Karena kalau lagi musim hujan dia nggak ada jalan aspal. Jalannya tanah semua. Oke. Makanya ketika itu saya sampai suntik apa namanya? Oh, yang buat malaria apa itu apa? Supaya untuk nyamuk itu loh. Saya sampai suntik itu Oke. di sana untuk menjaga karena di hutan kita nggak tahu nyamuknya kan. Dan ya memang Nah, 12 jam itu naik perahu atau naik mobil juga? Mobil. Mobil. Oh, mobil. Yang perahu berapa jam? 1 jam. 1 jam aja. 1 jam Oke. aja kurang lebih ke tempat nambangnya mereka. Di kampung ini ada tempat mereka. Ada beberapa kampung-kampung lagi nanti yang saya nggak tahu ya. Nambangnya itu di tepi sungai atau Tepi sungai, di tepi sungai masuk sedikit. ada depositnya? Primernya ada? Jadi gini, saya kan memang nggak ngerti soal tambang. Oke. Maksudnya ciri-cirinya apa segala macam. Tapi saya pernah mendapat informasi dari orang sebelumnya. Ya pernah ke sana, paman saya. Jadi kita flashback dulu ya pamannya. Ya, jadi paman saya itu pernah cerita, dia pernah bawa seorang ahli tambang batu safir dari Sri Lanka, pernah menandakan ini loh, Ini tempatnya gitu ya. dia punya apa namanya uratnya Oke. dari sini nih kalau mau ngegali. Dan di situ saya lihat mereka itu ngegali cuma 1 meter, 1,5 meter. Terus mereka ayak. Nah keluarlah batu-batu warna ini dengan ukuran yang kebanyakan kecil. Kenapa 1,5 meter? Apa ya? Kenapa 1,5 meter? Kenapa nggak lebih dalam lagi? Apa, Pak? Ada batu granit di bawahnya. Ada granit di situ. Ada granit. Oke. Jadi karena saya hobi iseng, saya cari tahu. Menurut seorang penambang di Sri Lanka, di bawah granit itu semestinya barangnya bagus-bagus. Dan bahkan ada berlian, menurut mereka. Menurut mereka. Cuman mungkin masyarakat ini kan tradisional. Dia kan nggak bisa deep ya untuk membuka granit itu, nggak punya peralatannya. Boleh nggak sama pemerintahan? Nggak boleh ya? Untuk Setahu saya, kedalaman granitnya tebal. Mesti pakai dinamit. Sementara itu kan di daerah hutan lindung. dilindung, hutan lindung. Dia nggak boleh. Jadi nggak boleh. Tapi apakah ada solusi lain nggak untuk mendissolve atau menghancurkan secara Sebenarnya sih banyak solusi, cuman mesti ada izin. Oke. Nah izin ini nggak bisa didapetin karena itu hutan lindung. Yang diperbolehkan, sebenarnya bukan diperbolehkan, tanda kutip ya, dibiarkan. Ada penambang-penambang tradisional karena nggak pakai alat besar. Alat besar nggak bisa, untuk ngerok ke sana nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bisa pakai alat besar mungkin masih bisa. Untuk memecahkan dia punya granitnya dan Jadi mengambil. dalam itu benar-benar Yes, bisa aja kan Kayaknya- dalamnya bagus-bagus. Jadi ini begini Nawid, maksud saya ngomong begini, bukan nggak mungkin di dalam granit itu
nanti suatu saat bisa keluar barang yang bagus-bagus dan besar-besar. Karena kalau kita lihat Bro Kamran dapat dari tepi sungai atau secondary deposit itu aja udah yang bagus-bagus. Betul. Apalagi Dan di dalam. satu David ya, saya pernah kasih video nanti ditayangkan juga biar pada lihat. Saya pernah menemukan pink safir 26 karat. Oke. Saya pernah menemukan yang hilang. Hilang itu dalam arti gini, David. Saya pernah dikasih videonya. Pink atau hijau? Hijau apa pink? Hijau kuning. Hijau kuning. Hijau kuning, jadi fancy. Itu 32 apa 36 karat. Saya udah beli, saya udah kirim uangnya. Orangnya pergi ke rumah si penambang karena di pinggir sungai. Pas dibuka, lepas jatuh ke sungai. Hilang. Sayang sekali. Padahal itu saya niat, ini barang kalau dapat saya kelola, saya cutting segala macam, saya simpen. Tapi memang ada satu yang saya simpen. Ada satu yang saya simpen. Lagi di hit sekarang. Lagi di hit. Ya, lagi Udah di hit. kapan jadinya? Nanti kalau jadi saya kasih tahu ya. Boleh. Nah terus yang pink? Yang 20 sekian karat? Yang pink itu udah laku. Oh, udah laku. Nah saya itu jual. dapetnya gimana tuh? Sama juga di tepi sungai juga? Ya jadi kan saya punya orang dulu sana. Orang ini yang tinggal di kampung penambang. Dia semua penambang itu akan laporan ke dia. Saya punya barang ini. Dia datang, dia video, dikirim ke saya. Saya lihat, oke, saya terbang. Oke. Langsung saya bayarin semua. Beberapa yang kecil-kecil mungkin saya suruh mereka paket, karena saya udah ada hubungan baik sama dia ya. Saya udah ajarin juga yang saya butuhkan batu seperti apa. Meskipun demikian, yang kecil-kecilnya banyak juga. Banyak sekali. Banyak ya? Banyak ya. Kecil-kecil, kurang setengah karat, 1 karat banyak sekali. Nah yang kalau Ruby banyak juga? Ruby ada keluar juga ya? Gini, saya ada kesalahan satu ya yang saya lakukan. Saya nggak sempat lepin. Oke. Yang warnanya agak merah seperti ruby. Pasti setelah digosok atau di-cutting, pengalaman saya ya, sedikit akan Turun lebih mudah warnanya ya? Oke. Apakah nanti mesti bisa masuk ruby apa enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau lihat dari foto itu kan Kelihatannya memang bisa aja masuk gitu ya, ruby. masuk ruby. Kalau ruby main kuat kan bisa masuk kan. Nah selain safir ada batu-batu lain nggak selain safir? Yang diketemukan? Saya mungkin ada beberapa semi precious ya. Seperti Tapi apa contoh? aja saya nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin Karena garnet yang kali kecil-kecil. ya? Oke. Mungkin Itu nggak interest kali ya, ngapain gitu kali ya buat. dan kuas juga banyak. Quartz pasti banyak. Banyak banget kuas. Banyak banget. Saya banyak batu-batu putih-putih orang videoin kan kuas semua itu. Jadi saya nggak ambil kuasnya, saya ambil yang safirnya aja. Dan ada beberapa yang saya udah jual di Indonesia juga. Ada juga ya. Banyak. Ada yang saya jual ke Sri Lanka banyak. Gitu. Jadi Indonesia potensinya besar ya buat Sangat safir besar. ya. Tinggal gini Namit, maukah negara ini membantu para pedagang ataupun penambang ini jangan sampai dia diekspor sama orang luar. Betul. Biar orang kita yang masuk. Pemerintah mesti buka, ya itu entar kalian sebagai yang mesti aktif ya, yang mesti muda-muda memikirkan hal itu. Mudah-mudahan gitu. Saya yakin Kalimantan itu Salah satu sumber batu safir itu gede. gede besar ya. Depositnya pasti besar sekali. Karena seperti kita ketahui Kalimantan itu kan sumber untuk berlian juga kan. Dan berlian Kalimantan bagus-bagus sekali kualitinya. Bagus ya. Bagus Paling sekali. terbaik di dunia. Bukan kita yang ngomong ya, tapi NASA-nya Rusia yang ngomong. You have the best diamonds in the world. Yes. Waktu Pak Jeffrey ayah saya almarhum pergi ke Rusia. Betul. Nah, jadi Ya itulah dilema perjalanan kita punya dunia batu ya. Meskipun saat ini saya lebih ke pembeli batu, ya pedagang sambilan. sekarang kerjanya apa? Nah, kita masuk Saya ke peperangan nih. pengobatan wasir. Pengobatan wasir. Jadi kalian Herbal kalau misalkan turun-temurun. apa itu jadinya? Nama di TikTok kita Tabib Wasir. Tabib wasir. Kemudian di YouTube-nya Wasir ID. Oke, wasir ID. Jadi kalian kalau ada sakit wasir boleh ke Bro Kamran nih. Jangan penyakit pasti dia profesornya lah ya. Nah, kebetulan bukan profesor. Bukan profesor, Kebetulan kita ini turun-temurun. Turun-menurun. Kakek saya ini sebagai salah satu, bukan salah satu, yang penemunya obat wasir. Penemunya ya. Jadi tahun 40 udah mulai ngobatin. Diteruskan oleh ayah saya sejak tahun 70. Saya mulai ini tahun 2004 setelah saya mulai berhenti di batu. Gitu. Oke. Kenapa berhenti batu? Bantu ayah. Oh, bantu ayah ya. Karena ayah itu waktu sendiri. Oke. Butuh orang untuk mendampinginya, untuk ngobatin kan. Karena itu waktu kita dari dunia jamu. Karena saat itu kan yang sakit wasir mungkin belum banyak ya. Jadi appointment. Ketika udah tahun 2004 itu mulai rame, akhirnya saya masuk ke sini. Ya mau nggak mau batu saya lepas dulu. Oh, lepas full ya. Ya nggak bisa full, karena saya cinta batu. Semi lah, main-main. Tetap dagang. Tetap dagang. Sampai sekarang saya masih pakai ini. Masih pakai ya. Luar biasa koleksinya. Oke, kalau gitu sekarang
apa, bukan tips ya, apa kata-kata terakhir nih untuk Bro Kamran buat pedagang yang baru mau mulai atau pecinta batu yang baru tertarik dengan batu di Indonesia? What advice, apa saran atau sedikit bimbingan yang Bro Kamran bisa kasih buat mereka-mereka ini? Jadi buat kalian ya para pedagang-pedagang pemula ya, jangan pernah merasa takut. Mungkin saya boleh sarankan, kalau memang mau dagang batu, belajarlah dari barang-barang yang belum terlalu mahal, tapi yang gampang dijual. Di Indonesia ini yang paling gampang dijual safir, warna biru, ya orang suka. Ya kemudian jamrut, mungkin jamrut udah takut tinggi harganya ya. Jadi jangan takut untuk memulai, tapi ingat, kalau mau dagang, cari quality yang kecil pun quality yang bagus. Karena quality bagus itu value-nya nggak bakal turun. Dan pasti makin sulit dicari. Sehingga untuk pedagang-pedagang itu jangan fokus, wah saya dagang, saya mesti cepet-cepetnya untung gede, nggak bisa. Kamu harus belajar terus, berputar terus uang kamu pelan-pelan, pelan-pelan, tapi pertahankan kualitas. Pilih sektor yang sesuai dengan selera kamu. Mau main barang quality atau mau main barang yang semi precious yang ataupun akik sekalipun. Ambil satu spesialis buat kamu. Jangan semuanya mau diborong. Karena kalau mau namanya belajar, kita semuanya nanti confuse. Karena kadang-kadang kita main akik, beli barang, saya pernah beli barang 500.000, saya jual 5 juta kok di akik. Padahal saya bukan pedagang akik kan gitu. Artinya step by step lah ya. Step by step. Nanti berjalannya waktu kamu akan menemukan iramanya sendiri. Oh pembeli-pembeli saya lebih banyak kualitas begini. Sehingga kamu lebih fokus ke sana. Kualitas lain mungkin lebih sedikit fokusnya. Nah dengan begitu dan jangan takut batuit nggak ada cerita turun harganya. Nggak ada ya. Batu itu nggak ada cerita turun dan tambang pasti ada batasnya. Batu peminatnya tidak ada batasnya. Itu aja yang saya bisa kasih saran paling. Oke Bro Kamran, terima kasih sudah hadir di podcast. Terima kasih Nawid kesempatannya juga. Gem Talk with Navid Zafar. Thank you brother. Thank you. Sukses terus. Sukses buat Nawid semuanya ya. Thank you. Buat kalian juga semua pemirsa, sukses selalu. Jadi itulah episode perdana kita. Thank you for watching. See you in the next episode.